Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan berikut kita akan membahas mengenai penyearah tak terkendali satu fasa. Jadi kita masih dalam sub materi atau bahan kajian pada mata kuliah elektronika daya. Jadi kalau kita berbicara ke dalam pemahaman penyearah tak terkendali, artinya penyearah ini tidak dapat kita atur sudut dari penyulutan, sehingga bentuk gelombang yang akan dihasilkan tetap seperti gelombang sumber, namun pada sisi negatif akan dihilangkan atau di blok ya. Nah, jadi sistem ini akan melewatkan di sisi positif dan memblok di sisi negatif atau sesuai dengan posisi dioda yang akan kita pakai. Oke, baik. Jadi suatu penyearah kita akan selalu menggunakan komponen kalau yang tidak terkendali itu berupa dioda. Jadi kalau dioda ini kita akan selalu gunakan untuk komponen ataupun sistem penyearah yang tidak dikendalikan atau uncontrolled rectifier. Jadi komponen dioda itu ada yang kecil-kecil seperti ini, kemudian seperti ini, mungkin ini dayanya agak lebih besar, kemudian seperti ini. Nah, ini disimbolkan nanti kalau kita lihat dalam sebuah sistem, maka dioda yang tak terkendali itu seperti ini. Sementara kalau yang terkendali akan kita lihat ada sebuah atau satu kaki yang ini kita katakan sebagai kaki untuk mengatur pergerakan arus dari sini ke mari. Sementara ini dia akan selalu on terus. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih jauh, maka kita harus memahami konsep sebetulnya bagaimana yang dikatakan gelombang atau arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu memiliki ada dua buah atau terbagi menjadi dua. Ini bagian sisi positif dia, ada sisi negatif. Jadi tegangan maksimum itu berada di sini atau mari ini kita katakan V maksimum, sementara ini kita katakan sebagai V minimum ya, ini minimum, ini maksimum. Nah, ini ada waktu yang ditempuh dari sini ke mari, ini kita katakan periode, jadi sebesar V. Nah, kemudian nanti akan muncul frekuensi. Frekuensi itu bisa didapatkan dari persamaan seper periode. Oke, jadi ini konsep yang akan digunakan. Jadi yang namanya gelombang AC akan memiliki frekuensi. Jadi kalau gelombang yang memiliki frekuensi artinya ada sisi positif, sisi negatif, maka bisa kita katakan dia adalah gelombang AC. Namun dalam sistem kelistrikan, gelombang sinus menjadi referensi gelombang AC yang ideal. Jadi gelombang AC itu Anda bisa dapatkan nanti pola seperti ini atau gelombang AC yang memiliki karakteristik yang lain, lebih kurang seperti itu, atau bisa jadi nanti polanya berbeda. Misalkan kalau kita lihat di sini gelombang AC yang dihasilkan dari beberapa sumber, misalkan seperti ini, jadi kemudian turun gelombang dan seterusnya. Ini juga kita katakan sebagai AC, namun tidak ideal. Ideal yang diharapkan dalam sistem kelistrikan itu adalah gelombang AC yang berbentuk sinusoidal. Oke, baik. Untuk penyerah tak terkendali setengah gelombang, yang pada materi ini kita akan menggunakan beban R, maka secara umum bisa kita katakan seperti ini. Ini adalah dioda, ini adalah beban. Jadi siklus yang masuk, ini gelombang yang masuk ini, ya ini gelombang masuk di sumber. Nah ini dia. Setelah masuk dioda, maka yang sisi positif ini akan diteruskan.
Jadi supaya mudah kita pahami, anggap saja ini adalah sebuah anak panah. Nah, ini representasi dari sebuah dioda. Artinya kalau ada tanda panah seperti ini, Anda akan diizinkan atau Anda akan disuruh lewat dari titik A ini ke titik B. Nah, kalau ada tanda panah, misalkan kita ada sebuah penanda atau marka jalan A menuju B, berarti kita jalan dari A ke B. Sementara kalau Anda jalan dari sini kemari, maka ini dikatakan Anda melawan arus atau ditahan, nggak boleh lewat. Sehingga ketika nanti ada gelombang sinus seperti ini, nah, sisi positif ini pertama dia akan melintasi dari sini kemari. Nah, ini sisi positif ya. Setengah siklus yang positif atas ini, dia akan lewat kemari. Nah, tanda panah tadi menunjuk seperti ini, berarti Anda boleh lewat kemari. Nah, ini kita katakan seperti ini menjadi sebuah siklus. Nah, inilah dia. Ini sisi positif. Sementara jika kita berjalan dari sisi setengah siklus yang negatif ya, ini kan bolak-balik. Artinya satu lewat atas, satu lewat bawahnya. Lewat bawah ini, jadi ini yang ya, yang hijau ini, terus dari sisi bawah kita jalan kemari. Nah, sementara tanda panah menunjukkan arah dari sana, kita melawan, maka ini kita akan mengalami atau kita akan ditahan atau diblok. Sehingga di sini akan diblok, artinya tidak diizinkan untuk lewat. Jadi ini Anda akan diblok lah, terputus. Nah, siklus ini akan berulang. Ya, di sini akan sama dengan di posisi sebelumnya. Jadi posisi yang positif ini sama juga akan diulang, sehingga nanti akan muncul bentuk gelombang bahwa sisi setengah siklus positif yang pertama dilewatkan, yang negatif itu tidak bisa. Kemudian setengah siklus positif yang berikutnya lagi dilewatkan. Nah, jadi bentuk gelombang akhir yang akan dilihat atau yang akan kita analisa di sini bisa juga kita lihat di osiloskop. Untuk gelombangnya akan menghasilkan seperti ini. Jadi di titik sini akan ada kekosongan gelombang. Jadi ini akan bentuk. Sementara bentuk arus akan mengikuti pola sama seperti bentuk gelombang tegangan. Jika beban yang kita gunakan adalah beban R. Namun amplitudenya ini akan lebih kecil karena di sini akan mendapatkan hasil jika arus adalah hasil bagi tegangan terhadap hambatan. Jadi semakin besar hambatan, maka grafik arusnya ini semakin kecil. Oke. Jadi setengah siklus pertama akan lewat dari sisi positif ke atas, setengah siklus berikutnya akan diblok. Nah, ini ada beberapa persamaan yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan atau mengamati pola serta nilai bentuk gelombang yang dikeluarkan. Jadi di sisi output ini juga akan mendapatkan nilai RMS dan arus RMS. Baik. Penyarah tak terkendali gelombang penuh. Jadi penyarah terkendali gelombang penuh ini bisa kita gunakan, ada dua metode. Pertama pakai trapo CT dan satu lagi trapo nol. Jadi kalau trapo CT artinya CT itu center tap, pembagi titik tengah dia. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ini kemudian ada sisi sekunder terbagi dua, ini CT dia. Sama seperti yang digambar. Oke. Jadi kalau nanti kita membahas ini harus terhubung kemari. Nah, sehingga nanti arusnya akan terjadi satu siklus. Oke, baik. Gelombang yang masuk pertama kita akan amati seperti ini. Ini gelombang sinus dari PLN misalkan. Yang sisi positif ini akan dilewatkan dari siklus pertama seperti ini. Filosofinya kita lihat tanda panah begini, artinya Anda lewat ke sebelah sana. Oke, lewat.
Nah, ini akan dilewatkan di sini, dan ini terjadi sebuah satu siklus. Nah, sehingga di sini akan muncul ini gelombang. Oke, ini setengah siklus yang positif, ini setengah siklus positif. Kemudian bagaimana dengan setengah siklus yang negatif? Nah, jadi setengah siklus negatif ini akan bergerak dari CT menuju B. Ini setengah siklus yang negatif ya. Akan lewat seperti ini, jadi dia akan melewati dioda D2. Jadi ini dioda D2 balik kemari dan kemari. Lihat arah dia dengan yang di sini sama, artinya satu arah, maka muncul nanti istilah nanti direct current dan DC atau arus searah. Jadi kalau dia arah itu berarti seperti ini, arahnya sama. Oke, jadi ini akan diteruskan balik lagi kemarin. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini akan bekerja di 2, sementara di sini adalah D1. Dan siklus ini akan terus berulang. Nah, jadi di sini akan terjadi bentuk gelombang yang lebih bagus, tidak ada kekosongan sama seperti pada penyarah gelombang satu fasa setengah gelombang. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan metode jembatan? Nah, metode jembatan ini kita menggunakan trafo nol, tetapi di sini kita harus menggunakan dioda sebanyak 4 buah. Kalau tadi kita menggunakan 2 buah, ini 4. Nah, jadi D1, D2, D3 sama juga. Jadi ini kalau kita anggap sebuah siklus gelombang seperti ini, sisi positif dia akan bergerak dari titik ini ke atas. Nah, ini akan dilewatkan, baru kemari, nah baru balik ke kemari. Jadi yang bekerja D1 dan D2. Jadi kalau kita gambarkan nanti bentuk gelombangnya seperti ini, maka di sini yang bekerja D1 dan D2. Selanjutnya bagaimana dengan siklus yang setengah di sini, setengah yang negatif. Maaf ini. Oke. Maaf. Ini kita ini yang negatif ya. Yang negatif itu kalau negatif dari sisi bawah dia akan melewati D3. Jadi nanti di sini akan terjadi D3, nah, kemudian akan melintasi selanjutnya ke D4 dan balik ke sisi atas. Nah, jadi di sini nanti akan dilintasi itu di ini di D3 dan D4. Nah, jadi di sini ada 2 buah gelombang yang sama seperti kalau kita berbicara di sini. Namun di sini kita menggunakan 2 buah dioda, tetapi trafo yang kita pakai harus center tape. Sementara di sini trafo 0 ya, trafo 0. Namun dioda yang kita pakai ada sebanyak 4 buah. Secara umum analisis matematis tegangan output bisa digunakan persamaan ini ya, persamaan seperti yang di sini atau di buku pegang bisa Anda lihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.